Jika kamu kerap bermimpi one day bisa jadi hafid, segera mulai day one-mu. Assalamualaikum, welcome back to podcast Hafidhah Life bersama Dina. Jadi guys, to be honest, aku tuh ngafalin Al-Quran dalam keadaan terpaksa karena semua dari anggota keluarga aku itu hafid. Aku tuh ada mindset bahwa aku akan dianggap berharga jika aku ngafalin Quran. I'm not gonna lie, waktu aku mondok tuh banyak banget niat-niat yang lucu. Karena mungkin kita dulu masih terlalu kecil untuk ngerti apa sih tujuan hidup kita. So one of them mungkin bercita-cita dengan ngafalin Quran, dia dapat naikin harga mahar dia. That's so funny. Terus mungkin ada yang ngerasa dengan menjadi hafid itu bakal memiliki kehidupan yang nyaman, dihormati oleh orang lain, dan whatever is that, sah-sah aja sih punya mindset kayak gitu. Karena nantinya ketika kita mengenal Al-Quran, niat-niat yang mungkin lucu itu akan bergeser sedikit demi sedikit setelah kita benar-benar mencintai Al-Quran. Jadi mungkin kita awalnya niatnya itu karena duniawi, dan pada akhirnya nanti akan sampai ke lillahi ta'ala insyaallah. Pas pertama kali banget masuk pondok, pastinya kan malu untuk kenalan sama orang lain. Aku tuh lebih suka kayak bacain terjemahan sampai aku capek, sampai aku tidur. Jadi dari awal tuh aku punya kebiasaan untuk memahami Al-Quran. Aku suka aja untuk membaca. Hopefully kalian juga memiliki hobi yang sama, karena itu tuh ngebantu kita untuk memahami apa yang kita hafalkan. Selain itu, kalau kalian suka bahasa Arab, kalian jadi nambah kosakatanya, jadi lebih ngerti grammarnya dan berbagai banyak manfaat lainnya. Dan aku tuh ngerasa happy banget ketika aku lupa ayat, tapi temen yang nyimak aku itu ngasih clue-nya lewat arti dari kosakata yang aku lupa. Dan aku ngerasa ada kebahagiaan tersendiri karena aku nggak secara langsung dikasih tahu ayat mana yang salah, tapi aku punya kepuasan karena tahu arti dari vokab bahasa Arab tersebut. So punya penyemak yang memiliki ketertarikan terhadap bahasa Arab, memiliki keinginan untuk kita berkembang, memiliki ketulusan agar kita ngajinya lebih lancar, itu privilege banget. Dan untuk menemukan teman seperti itu, kita mulai dari menjadi teman yang baik. Aku lupa detailnya kapan, tapi aku ngerasa Al-Quran tuh stalking aku gitu. Jadi setiap kali aku ngafalin halaman tertentu atau surat tertentu, aku ngerasa aku relate banget dengan apa yang aku hafalin. Misal aku lagi ngerasa sedih, nanti di ayat yang aku hafal, Allah tuh ngasih validasi bahwa aku akan baik-baik saja, bahwa aku dicintai oleh Allah, bahwa semua akan indah pada waktunya. That's real. Kamu cobain aja mulai menghafalkan dengan mengetahui makna secara umum lah minimal, ataupun mungkin secara spesifik satu persatu kamu tahu tuh ayat-ayat itu ngomongin apa. Insya Allah kamu jauh lebih terkoneksi dengan Al-Quran. So awal-awal pas aku ngapalin, aku ngerasa itu susah banget untuk masukin ayat-ayat ke dalam kepalaku yang imut ini. Karena kita kan masih belum kenal gitu ya, vocabnya masih dikit, masih sulit nebak, masih sering salah harokat, kurang huruf, panjang pendek kelewat, masih newbie banget. Nah, hal pertama yang aku lakuin dulu adalah berdoa. Bangun di sepertiga malam, meminta kepada Allah. Sesimpel, ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghafalkan Al-Quran. Jadikanlah perjalananku menuju hatam ini adalah perjalanan yang membahagiakan, yang menjadi pertolongan untukku, keluargaku, dan orang-orang yang aku sayangi di dunia dan di akhirat. Dan kalian bisa kreatif banget, karena setiap hari kita tuh melalui satu challenge ke challenge lain, sehingga setiap hari tuh harusnya doa itu selalu di-upgrade. Kalau nggak di-upgrade, berarti mah hidupnya gitu-gitu aja nggak sih? Setelah berdoa, paginya pasti ngerasa good mood, lakuin yang terbaik, sisanya serahin ke Allah. I know it's difficult but worth it.
Please bagi kalian punya pengalaman ngafalin Quran, share di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Kali aja cerita kalian tuh bisa menginspirasi yang lain agar tetap semangat ngafalin Al-Quran. Dari aku yang gak sempurna, bye, assalamualaikum.